semuanya, kembali lagi dengan aku Jenis dari properti.com. Jadi kita akan kembali mereview villa yang berada di Canggu. Pada episode kali ini kita akan mereview villa yang berada di Canggu, yang dekat dengan pusat Canggu dan berbagai fasilitas dan wisata menarik lainnya yang ada di Canggu. Penasaran? Yuk kita review bareng-bareng. Dari depan kalian sudah bisa melihat fasadnya yang unik banget. Jadi pada di lantai 2 itu ada railing kayu yang bentuknya itu vertikal, yang membuat kesan villa ini itu tinggi. Dan juga di sini untuk fasadnya didominasi oleh material batu dan juga material kayu. Di sini juga sudah dihiasi dengan tanaman hias yang menambah kesan kesejukan pada villa ini. Material batu dan kayu pada villa ini juga menambah kesan elegan dan mewah untuk villa ini. Untuk carportnya, di sini carportnya ini cukup untuk satu mobil dan satu motor. Karena carportnya sendiri ini tidak terlalu luas, tapi cukup dan muat untuk satu mobil. Dan ini juga sudah dipaving. Dan untuk carportnya sendiri ini agak sedikit menurun ke bawah. Jadi kalau misalnya kalian habis cuci mobil ataupun ada air hujan, itu air hujannya bakal langsung mengalir ke bawah, tidak mengenang pada carportnya. Dan ini juga sudah dipaving, jadi bisa dilihat ada garis-garis pada pavingnya ini. Itu tujuannya kalau misalnya ada air, itu nanti bisa langsung masuk ke pinggir-pinggir pavingnya, kayak gitu. Sekarang kita akan review ke bagian dalamnya. Nah, di sini itu ada pintu utama villa ini yang terbuat dari kayu yang kokoh dan juga tebal. Dan ini warna kayunya ini warna kayu yang gelap, jadi lebih elegan dan lebih mewah aja terlihatnya. Disambut dengan kolam berenang yang ukurannya minimalis, jadi tidak terlalu panjang, tidak terlalu lebar, pas untuk bersantai di sore hari. Dan sudah lantainya ini sudah pakai dek kayu dan dikelilingi dengan berbagai tanaman hijau lainnya. Jadi terasa sangat sejuk dan juga adem banget lah. Cocok banget buat kamu yang mau bersantai atau mau chilling di sini. Untuk pintu masuknya ini menggunakan sliding door. Nah, jadi kalau misalnya kalian masuk tinggal digeser aja. Kalau misalnya ada cahaya matahari masuk pun, cahaya matahari bisa masuk ke dalam rumah karena ini sliding door-nya menggunakan material kaca. Kalaupun kalian mau lebih privacy, bisa ditutup dengan korden. Masuk lebih dalam. Selamat datang di bagian dalam villa ini. Villa ini itu didominasi dengan furniture kayu dan menggunakan penerangan warna kuning. Jadi lampunya tuh warna kuning, jadi menambah kesan hangat yang vibes-nya tuh homey banget, yang pastinya nyaman dan aman banget lah intinya gitu. Di sini dapat dilihat buat di dindingnya ini ada aksen kayu, ada aksen rotan, dan juga ada aksen kayu vertikal gini yang menambah kesan tinggi pada villa ini. Di sini tuh ada stop kontak juga, jadi kalau misalnya kalian mau tambahin TV boleh atau beberapa hiasan lainnya yang menunjang karakteristik dari living room ini. Dan living room ini dan ruangan ini itu mengusung konsep open space living. Jadi dia itu antara living room, dining room dan juga dapur itu jadi satu area tanpa ada sekat gitu ya. Di sini juga didominasi dengan warna-warna yang kalem, warna-warna tenang seperti warna abu-abu, warna-warna yang bikin adem, tenang dan minimalis gitu ya. Nah, di sini juga dapat dilihat ada lampu pojok dengan aksen kayu di kaki-kakinya. Lalu ada lampu yang dihiasi dengan aksen rotan di sekelilingnya. Itu menambah kesan hangat, minimalis dan juga elegan. Jadi sekarang kita masuk ke area dining room-nya. Nah, dapat dilihat di sini furniture-nya itu mostly kayu ya, teman-teman. Ini kayak lampu yang di tengah ini terbuat dari kayu dengan pencahayaan kuning hangatnya. Dan ini juga meja terbuat dari kayu serta kursi yang terbuat dari kayu juga. Nah, masuk lebih dalam lagi, di sini ada area dapurnya dengan kompor tanam
dan countertops yang warna putih, dan juga ada aksen kayu pada storage cabinetnya ini. Nah, ini ada tempat kulkas, ada sink, lalu ada beberapa storage cabinet untuk menaruh beberapa barang kebutuhan dapur gitu ya. Di sini ada tangga juga yang terbuat dari kayu juga. Masuk lebih dalam lagi, di sini ada service areanya. Jadi di sini itu ada tempat buat mencuci pakaian, dan di sini juga ada tempat buat menjemur karena di sini itu ada dapat pencahayaan alami dari sinar matahari. Jadi kalau misalnya kalian mau jemur baju juga bisa di sini biar tidak terlalu terbuka kan. Nah, ini tuh cahaya tuh bisa masuk dari atas karena tidak ada atap yang menutupi. Di sini juga ada water heaternya. Lalu di sini ada storage cabinet buat menaruh beberapa barang. Nah, di sini juga ada dalamnya ada stop kontak. Jadi kalau misalnya kalian mau taruh beberapa barang elektronik juga bisa. Nah, ini ada aksen rotannya juga. Di sini itu ada kamar mandi. Kamar mandi tamu. Jadi kalau misalkan punya tamu mau ke kamar mandi tapi malu mau aja ke kamar mandi kamar, ini ada kamar mandi terpisah dari kamar. Jadi dengan wastafelnya ini itu countertopsnya marmer putih, lalu ada aksen kayunya di bawahnya seperti biasa. Dan pintunya juga ini terbuat dari kayu ya. Lanjut kita ke kamar. Oh iya, di sini juga di atas dapur ini juga ada kipas angin yang baling-balingnya itu terbuat dari kayu. Bener-bener semua furniture di rumah ini itu, di villa ini itu didominasi oleh kayu. Masuk ke kamar utamanya dengan pintu yang terbuat dari kayu. Lalu ada jendela yang besar. Nah, jendelanya ini itu memberikan akses langsung ke kolam berenang. Jadi kalau misalkan bangun pagi, buka korden, langsung melihat ke area kolam berenang, itu sangat segar menyegarkan mata sekali ya. Dan di sini juga ada 2 side table dan ada lampunya. Di sini juga dilengkapi dengan headboard yang terbuat dari kayu juga. Di sini juga ada motif kayu-kayu. Di sini ada dindingnya. Dindingnya ini juga terbuat dari kayu. Nah, kayunya itu bentuknya vertikal ke atas. Dan bisa dilihat juga di bagian langit-langit ini juga terbuat dari kayu. Ada aksen kayunya juga. Di sini ada meja rias. Jadi kalau misal kalian mau berias bisa di sini. Di sini juga ada lemari, ada kacanya juga nih ya. Tuh lemarinya banyak banget space-nya, jadi jangan takut kehabisan space karena ini banyak banget space-nya. Jadi buat kalian suami istri ataupun kalian sendiri yang lagi single, nah ini juga sudah ada lampunya, jadi nggak perlu takut kalau misalnya gelap, nyari baju gelap, nggak ada masalah kayak gitu ya. Masuk ke bagian kamar mandi. Nah, jadi di kamar mandi ini ada partisi kaca untuk membedakan antara kamar dan kamar tidur dan kamar mandi gitu ya. Jadi kalau misalkan pipis memang tetap terlihat keluar gitu. Tapi kalau misalnya mau dikasih tirai pun bisa karena di sini tuh udah dilengkapi dengan curtain blind juga. Di sini juga ada wastafel. Sama seperti di kamar mandi tamu tadi, ini wastafelnya sudah dilengkapi dengan countertops warna putih dan ada aksen kayunya, lalu ada cermin yang di sekelilingnya juga dilengkapi dengan aksen kayu. Terus di sini ada bathtub. Nah, bathtubnya ini terbuat dari batu dengan marmer, tembok marmer di sekelilingnya menambah kesan mewah dan elegan untuk kamar mandi ini. Kita sekarang akan ke lantai 2, ke kamar nomor 2. Ini dia tangganya, dan tangganya ini untuk railingnya sendiri ini tipis ya teman-teman ya. Tipis, terbuat dari besi, dan temboknya ini dicat warna putih menambah kesan minimalis dan juga elegannya. Dan ini juga seperti biasa ada aksen kayu yang menyebar di seluruh tangga, di pegangan, di lantai tangga juga. Di sini juga ada jendela yang besar. Kalau misalnya kalian buka jendelanya, itu nanti bakal mengarah ke service area tadi di bawah gitu ya. Di sini juga kalau dibuka, sirkulasi udara bisa masuk. Jadi sirkulasi udara di villa ini tuh sangat lancar ya. Dan pencahayaan alami pun bisa masuk karena jendelanya itu tadi besar. Di sini juga ada water heater buat di kamar mandi. Kita akan masuk ke kamar nomor 2.
Kalau misal di kamar nomor 1 tadi itu ada bathtub, kalau di sini tuh tidak ada bathtub, jadi dia hanya ada shower dengan partisi kaca untuk memisahkan antara bagian kamar mandi basah dan kamar mandi keringnya. Ini ada toilet, dan seperti biasa untuk wastafelnya itu dengan spesifikasi seperti ini ya. Sama seperti yang di bawah tadi, cuman bedanya di bawah ada bathtub, di sini hanya ada shower gitu ya. Untuk kamar tidurnya agak lebih masuk. Ini dia kamar tidurnya, lebih sempit, lebih kecil, tapi kesannya itu seperti nyaman dan hangat gitu ya, karena pencahayaannya juga dari lampu ini dan juga dari lampu di ruang tamu tadi, karena ini itu pemandangannya lampu rotan di ruang tamu. Itu dia lampu rotannya tadi. Ini jendelanya bisa dibuka. Pemandangannya juga selain pemandangan lampu rotan, pemandangan itu juga pemandangan komplek perumahan yang ada di seberang villa ini gitu ya. Untuk temboknya sendiri terbuat dari kayu juga dengan aksen vertikal, dengan bentuk vertikal ke atas ya. Di sini juga ada lemari. Lemarinya tuh sama seperti tadi, gede, spacious banget, ada lampunya. Di sini juga ada meja rias beserta tempat duduknya. Jadi kalau misalkan mau berias, tarik kursinya, langsung make up jadi gitu ya. Dan di sini juga ada stop kontak. Jadi kalau misalkan kalian mau catokan, mau hair dryer, ataupun mau menggunakan beberapa barang elektronik untuk merias meja ini juga bisa, karena di sini sudah disediakan stop kontaknya. Nah, kalau misal kalian tidak mau mendapat pencahayaan alami dari luar, ini bisa langsung ditutup jendelanya pakai korden. Jadi pencahayaannya full temaram-temaram ini hanya dari lampu yang berwarna kuning. Jadi sekarang kita ke kamar nomor 3 di sebelah sini. Ini dia kamar nomor 3. Seperti kamar-kamar sebelumnya, kamar nomor 3 ini juga punya aksen kayu di pintunya. Dan yang menjadi pembeda adalah ada ini, storage tambahan, kabinet tambahan. Jadi kabinetnya ini bisa ada didudukin juga karena ini ada busa sofanya. Terus di bawahnya juga bisa ditarik, bisa kamu taruh berbagai macam hal. Ya, storage kabinetnya. Nah, di atas juga bisa kayak gitu. Jadi kita akan masuk ke area kamar mandi. Untuk area kamar mandi ini sama seperti kamar nomor 2 tadi, spesifikasinya juga sama. Yang menjadi pembeda di sini adalah kalau tadi di kamar mandi nomor 2 itu kan tembok, kalau di sini itu dia langsung mengarah ke ruang tidurnya. Jadi kalaupun kalian mau privasi, itu di atas ada curtain blind, jadi kalian bisa pakai curtain blindnya buat menutupi kalian kalau lagi mandi gitu ya. Sekarang kita masuk ke area ruang tidurnya. Jadi di sini sudah ada lemari yang sama seperti tadi, sudah isi lampu dan luas. Banyak banget space yang bisa kalian pakai. Di sini juga ada meja rias yang lebih panjang daripada yang tadi di kamar nomor 2. Di sini agak lebih panjang. Di sini juga ada tempat storage buat naruh barang-barang. Di sini juga dindingnya ada aksen kayunya, dan seperti biasa untuk cerminnya dikelilingi dengan aksen kayu. Di sini ada kasur dengan 2 side table dan ada 2 lampu dengan aksen rotan di sini. Dan untuk dindingnya serta headboardnya itu sudah kayu juga. Di sini juga ada lampu LED-nya di dalamnya. Beda dari kamar nomor 2 dan kamar nomor 1 di bawah, kamar nomor 3 ini dia punya balkon. Jadi balkonnya ini mengarah langsung ke pemandangan kolam di bawah dan juga ada komplek di depan. Bisa dilihat di bagian kanannya itu ada tumbuhan hijau ya di sini. Dan ada aksen kayu yang tadi terlihat di fasad. Nah, ini aksen kayu vertikalnya. Menambah kesan elegan dan mewah, villa ini itu kesannya earth tone dan aman, hangat banget. Dan untuk villa ini juga dia sudah one gate system ya teman-teman. Jadi untuk kenyamanan dan keamanan kalian sudah pasti terjamin. Jadi gimana? Kalian tertarik dengan properti ini? Jika kamu tertarik dengan properti ini, bisa hubungi nomor di bawah ini untuk informasi lebih lanjut dan jadwalkan kunjunganmu untuk melihat properti ini secara langsung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini dan share ke teman-teman kamu yang kiranya butuh properti di area Canggu. Mau cari properti? Ya di properti.com aja.